Masih dalam subbab simple income determination dengan investasi yang otonom. Tadi di video pertama sudah dibahas mengenai hal-hal berikut ini. Kemudian berikut ini adalah diagram yang bisa menjelaskan income determination dari sudut pandang consumption. Nah, di sini sumbu X merupakan income dan sumbu Y adalah expenditure. Kemudian terdapat garis 45 derajat. Di sini merupakan agregat supply atau penawaran agregat. Lalu ada 3 buah garis. Sini garis C1. Lalu garis yang kedua adalah C1 plus I, dan garis yang ketiga adalah C1 plus C2 plus I. Diasumsikan perekonomiannya tertutup, kemudian seluruh investasi otonom. Jadi investasi ini nilainya sama terus, tidak tergantung sama level of income. Nah, bisa diperhatikan di sini. Garis C1 dengan C1 plus I, ini nilainya garisnya paralel ya. Paralel itu sejajar. Ya, kenapa? Karena investasi di sini, investasi ini nilainya segitu aja terus, walaupun di sini semakin ke kanan, ini kan income-nya semakin tinggi. Tetapi investasinya ya cuma segini aja jaraknya. Ini garis vertikal di sini ini kan tingkat investasi. Jadi C1 plus I dan C1 ini garisnya paralel atau vertikal atau sejajar tuh. Karena I-nya otonom. Nah, misalnya kita sebut garis C1 ini adalah garis, biar memudahkan, ini kita sebut sebagai garis A, yang C1 plus I garis B, dan garis yang ini merupakan garis C. Garis A merupakan agregat consumption expenditure, konsumsi agregat di perekonomian kapitalis. Kemudian garis yang B ini merupakan garis agregat demand atau AD atau permintaan agregat di perekonomian konvensional atau kapitalis. Dan garis C ini karena ada unsur C2. C2 merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh penerima zakat, dan itu identik dengan jumlah Z dan E dalam perekonomian. Jadi garis yang C ini sudah memasukkan unsur zakat dan infak. Maka kalau yang B merupakan agregat demand yang konvensional, maka yang C adalah agregat demand yang Islamic economy. C1 merupakan consumption expenditure yang pembayar zakat, dan C2 adalah milik yang penerima zakat. Nah, kemudian slope atau gradien. Gradien dari garis B ini merupakan B kecil, atau di fungsi konsumsi merupakan MPC-nya ya, MPC-nya fungsi konsumsi itu kan B. Kemudian slope untuk yang C, garis C, ini slope-nya adalah B plus Z plus gamma. Karena apa? Karena yang C ini tadi kan agregat demand yang perekonomian Islam. Di perekonomian Islam itu sudah memasukkan C2, dan C2 itu sama dengan Z plus E. Z plus E ini nilai gradiennya itu adalah Z dan gamma. Nah, makanya slope untuk garis C itu B plus Z plus gamma. Makanya di sini berarti kan slope itu berarti gradien ya. Gradien untuk fungsi agregat demand perekonomian Islam atau garis yang C ini nilainya kan lebih besar daripada yang perekonomian kapitalis. Nah, itulah sebabnya dia garisnya lebih curam. Ini kan garisnya dia lebih curam, karena ini tadi slope-nya lebih besar. Oke, kemudian
income keseimbangan dalam keadaan setimbang. Keseimbangan itu saat AD berpotongan dengan AS. AS-nya yang mana? AS-nya itu yang garis ini 45 derajat di tengah-tengah ini dianggap sebagai AS atau agregat supply atau penawaran agregat. Kemudian kita mau melihat di sini perpotongan antara AS dengan AD yang konvensional sama yang Islam itu gimana? Nah, YC di sini, YC merupakan income di konvensional. YC ini kalau kita lihat di sini merupakan perpotongan antara garis B dengan garis agregat supply. Nah, inilah equilibrium income di perekonomian kapitalis atau konvensional. Sedangkan yang Y income di Islamic economy ini perpotongan antara AD atau agregat demand yang Islamic economy yaitu garis C dengan AS. Nah, bisa dilihat di sini bahwa YI ini lebih di sebelah kanannya YC. Berarti YI ini lebih besar daripada YC. Tuh. Maka dengan parameter-parameter yang sama dianggap misalnya C1-nya sama, maka untuk perekonomian Islam ini income-nya bakalan lebih tinggi daripada yang konvensional atau kapitalis ekonomi. Nah, kemudian di sini mengapa gap atau jarak antara garis B dengan garis C ini meningkat? Nah, kalau dilihat dari sebelah kiri, ini kan awalnya kan di titik yang sama nih garis. Kita perhatikan garis B sama garis C-nya aja ya. Garis B sama garis C itu awalnya tuh berpotongan. Kemudian semakin ke kanan ini berarti income-nya semakin tinggi ya. Nih. Nah, semakin ke kanan dia tuh jaraknya semakin lebar gitu, semakin lebar kan, semakin lebar. Kenapa? Nah, kenapa gap antara B dan C ini meningkat dengan meningkatnya income? Kenapa? Karena ada fungsi zakat dan infak. Dan zakat dan infak Z dan E ini kan fungsi yang positif berdasarkan Y. Tadi ada fungsi Z sama dengan Z kali Y, terus E sama dengan gamma kali Y. Itu merupakan fungsi positif. Fungsi positif itu berarti semakin meningkat dengan meningkatnya Y. Y-nya meningkat maka Z makin meningkat dan E juga makin meningkat. Masuk akal kan kalau orang itu pendapatannya lebih, kalau secara mikro ya, semakin tinggi pendapatan dia akan mengeluarkan zakat lebih besar gitu, dan juga infak pasti dia akan mengeluarkan lebih besar. Nah, itulah kenapa gap antara B dan C ini semakin melebar dengan semakin bertambahnya income. Lalu di sini kita ingin membandingkan bagaimana sih YC dengan YI gitu. YC itu adalah income di konvensional dan YI adalah income di Islamic ekonomi. Kalau C1-nya sama, C1 ini adalah consumption expenditure, pengeluaran konsumsi oleh golongan yang mampu, oleh golongan yang upper income atau oleh golongan yang membayar zakat. Misalnya C1-nya sama. Terus gimana YC sama YI? Di bawah asumsi yang tadi disebutkan sekian macam, dalam perekonomian Islam itu akan mampu mengenerate lebih banyak income daripada kapitalis ekonomi. Karena apa? Karena adanya spending yang dikuatkan oleh adanya unsur zakat dan infak. Agregat demand tersebut distimulasi dan menghasilkan. Agregat demand tadi dengan adanya Z dan E kan semakin meningkat, sehingga ada peningkatan income, yaitu Y-nya tadi lebih tinggi daripada YC. Kemudian bagaimana kalau konsumsi? CC merupakan konsumsi di kapitalis ekonomi itu lebih tinggi daripada konsumsi di Islamic ekonomi. Apakah YC bakalan lebih tinggi gitu? Misalnya, selisih antara consumption di kapitalis dengan consumption di Islam itu sebesar Z dan E. Nah, ceteris paribus, other things being equal,
maka perekonomian Islam itu akan tetap mampu mengenerate income minimal sama dengan kapitalis ekonomi. Karena Z dan E, zakat dan infak atau E, ini menjadi konsumsi bagi para penerima zakat dan infak tadi, dan ini meningkatkan income. Jadi walaupun consumption expenditure di kapitalis itu lebih tinggi daripada yang di Islam, maka income di Islam itu belum tentu lebih rendah daripada yang income di kapitalis. Kenapa? Karena ada unsur zakat dan infak yang dikeluarkan, sehingga Z dan E ini menjadi konsumsi kan bagi para penerima zakat, dan ini meningkatkan income. Kesimpulannya, jika parameter tadi itu maksudnya adalah C, consumption expenditure gitu tuh nilainya sama, maka perekonomian Islam ini akan mampu mengenerate income yang lebih tinggi daripada kapitalis ekonomi.